Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 6? Tetap semangat, tetap sehat dan terus belajar ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam jumpa dengan Pak Rahmat yang sangat apandi. Nah, kali ini Pak Rahmat ingin membawakan video pembelajaran yaitu materi pelajaran kelas 6. Kali ini Pak Rahmat akan mencoba membahas dan memberikan materi kepada kalian yaitu tentang tema 1, subtema 2 pembelajaran ke-1. Sudah siap? Baik, kita mulai saja ya. Anak, muatan pelajaran pada tema 1, subtema 2 pembelajaran ke-1 adalah Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Bapak harapkan setelah pembelajaran ini berakhir, kalian dapat menemukan ide pokok, ya, menemukan ide pokok dari bacaan yang nanti akan Pak Rahmat bacakan. Ya, ingat ide pokok. Kemudian kalian juga nanti diharapkan dapat mengidentifikasi atau mengelompokkan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya. Ya, nanti akan Bapak tayangkan atau berikan gambar-gambar hewan-hewan. Nah, kalian identifikasi berdasarkan cara perkembangbiakannya. Dan setelah itu, kalian tentu juga diharapkan supaya dapat mengidentifikasi atau membandingkan kondisi ekonomi dua negara ASEAN berdasarkan letak geografisnya. Baik, kita langsung saja ke materi pelajarannya ya. Baik anak-anak, tetap sehat, tetap semangat, dan terus belajar. Anak-anak, Pak Rahmat akan coba bacakan sebuah paragraf. Tepatnya 2 paragraf ya. Nanti coba kalian identifikasi dari setiap paragraf itu mana yang merupakan ide pokoknya. Simak baik-baik ya. Paragraf pertama. Ibu membeli sayur-sayuran di pasar. Ibu hendak memasak sayur sop untuk keluarganya. Jenis sayuran yang dibeli ibu antara lain adalah kol, wortel, kentang, tomat, buncis, seledri, daun bawang, dan lain-lain. Itu paragraf pertama. Paragraf kedua adalah, simak ya. Sayur sop buatan ibu sangat disukai oleh seluruh anggota keluarganya. Nina yang semula tidak menyukai masakan sayur, sekarang menjadi sangat menyukai sayur sop yang dibuat oleh ibu. Selain rasanya yang lezat, sayur sop juga bernilai gizi tinggi. Bagaimana? Kalian sudah bisa menyimak 2 paragraf yang Pak Rahmat tadi bacakan? Bapak harapkan kalian dapat menemukan ide pokok dari setiap paragraf tadi. Tetapi sebelum kalian menentukan ide pokok, kalian harus tahu dulu, harus paham dulu apa itu ide pokok. Ide pokok adalah, atau orang menyebutnya gagasan utama ya. Ide pokok atau gagasan utama adalah sebuah topik yang akan dibahas dalam sebuah paragraf. Jadi, topik yang dibahas di dalam sebuah paragraf. Nah, ide pokok atau gagasan utama ini nanti dikembangkan lagi oleh kalimat-kalimat penjelas lainnya sehingga menjadi satu paragraf yang padu. Jadi sebuah paragraf yang baik itu memiliki ide pokok dan juga kalimat-kalimat penjelas. Silahkan kita simak lagi ya, Bapak tampilkan paragraf yang tadi Bapak bacakan seperti ini. Ya, sudah dibaca? Baik, paragraf ke-1, ide pokoknya adalah ibu membeli sayur-sayuran di pasar. Nah, itu ide pokoknya atau gagasan utama. Jadi gagasan utama yang terdapat pada paragraf pertama adalah ibu membeli sayuran di pasar. Itu paragraf pertama. Paragraf kedua, coba kalian simak yang ini, silakan dibaca dengan teliti. Kemudian kalian temukan ide pokoknya kira-kira yang mana ya. Ingat, yang sesuai tadi Pak Rahmat terangkan bahwa ide pokok adalah
gagasan utama yang nanti dikembangkan atau topik utama nanti yang dikembangkan dalam sebuah paragraf oleh kalimat-kalimat penjelas lainnya. Oke, sudah disimak? Sudah dibaca dengan teliti? Baik, kalau begitu ide pokok pada paragraf kedua adalah, iya betul, sayur sop buatan ibu sangat disukai oleh seluruh keluarganya. Nah, kalimat ini dijelaskan lagi oleh kalimat-kalimat berikutnya. Contohnya, Nina yang tadinya tidak suka masakan sayur jadi suka. Nah, karena apa? Kalimat utamanya sayur sop yang dibuat oleh ibu sangat disukai oleh seluruh anggota keluarganya. Baik anak-anak, sudah paham ya bagaimana cara menentukan ide pokok? Yaitu cari kalimat yang nanti kalimat ini akan dijelaskan lagi oleh kalimat-kalimat penjelas lainnya. Nah, biasanya ide pokok atau gagasan utama pada sebuah paragraf itu biasanya ada di awal kalimat atau di awal paragraf, di tengah, bisa juga di akhir. Tetapi pada umumnya ditempatkan pada awal. Ya, baik, sudah paham? Nah, baiklah anak-anak, kita lanjut ya. Tetap semangat, tetap sehat, dan terus belajar. Tadi Bapak mengatakan sayuran yang dibuat, sayur sop ya, sayur sop yang dibuat oleh ibu sangat disukai oleh anggota keluarga lainnya. Mengapa demikian ya? Ada yang tahu? Coba kalau orang tua kalian, ibu, mama misalkan, atau kalian manggilnya ya, bunda, membuat sayur sop, apakah hanya sayuran saja tuh yang dimasukkan ke dalam sop? Ya, ada bahan lain atau campuran lain yang dimasukkan. Di antaranya adalah daging, bisa daging ayam, daging sapi, mungkin daging kambing, ada kalau ada yang suka ya. Nah, itulah yang membuat cita rasanya menjadi semakin lezat dan bernilai gizi yang tinggi. Ya. Nah, Pak Rahmat punya pertanyaan nih. Tadi mengatakan bahwa ke dalam sayur sop itu bisa jadi dimasukkan daging ayam. Pertanyaannya adalah, kita setiap hari nih ya, banyak orang berpuluh-puluh ribu, ratus ribu, mungkin berjuta-juta orang di muka bumi ini setiap hari mengkonsumsi ayam. Tetapi pertanyaannya adalah, kenapa ayam tidak pernah habis? Ada aja tuh setiap hari. Bahkan sudah menu berbagai masakan ayam dibuat. Ada ayam geprek, ayam rica-rica, ayam goreng, ayam kremes. Wah, pokoknya banyak sekali. Tapi kok ayam tidak habis-habisnya ya? Kenapa ya? Ayo, siapa yang tahu? Iya, betul. Karena ayam berkembang biak atau dikembang biakan. Sehingga keberlangsungannya terus ada. Walaupun sudah dikonsumsi, dipotong mungkinnya, dikonsumsi dengan berbagai olahan makanan. Tetapi karena berkembang biak, dia maka keberlangsungannya terus bisa dipertahankan. Oke. Nah, tadi Bapak bilang berkembang biak. Kalian coba perhatikan hewan-hewan berikut ini. Oke, coba amati ya. Hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Kembali ke pertanyaannya, berkembang biak. Apakah hewan-hewan ini cara perkembangbiakannya sama? Tidak sama? Iya betul, tidak sama. Ayam berbeda cara berkembang biaknya dengan sapi. Atau misalkan kucing berbeda cara berkembang biaknya dengan cicak. Ya, nah jadi cara perkembangbiakan hewan itu berbeda-beda. Kalian tahu ada berapa macam cara perkembangbiakan pada hewan? Ya betul, ada 3. 1 yang bertelur, 2 yang melahirkan atau beranak, dan 3 yang keduanya tadi, bertelur dan melahirkan. Baik anak-anak, coba perhatikan lagi hewan-hewan berikut dan kalian kelompokkan ya, mana yang termasuk ke dalam ovipar, mana yang masuk ke dalam vivipar, dan hewan apa saja yang termasuk ke dalam perkembangbiakan ovovivipar. Silahkan lihat hewan-hewan ini. Oke, sudah bisa membedakan atau kalian mengelompokkan ke mana saja? Kelompok A, vivipar, ovipar ya. Kelompok B, vivipar. Kelompok
toko TV Mart. Sudah? Ya, baik. Bapak yakin kalian anak-anak yang hebat, yang smart dan sehat. Kita lanjut ya. Setelah kalian tadi menemukan ide pokok dari sebuah paragraf, kemudian juga dapat membedakan cara perkembangbiakan hewan. Nah, sekarang Bapak tanya, apakah hewan-hewan atau sayur-sayuran, misalkan tumbuhan yang ada di Indonesia itu, apakah hanya hidup di Indonesia saja? Tidak ya, tetapi di negara-negara lain pun, terutama di negara-negara ASEAN, hewan dan tumbuhan yang seperti ada di Indonesia di sana juga ada. Ya, mengapa bisa demikian? Ada yang tahu? Iya betul, karena kondisi geografisnya mirip-mirip ya antara satu negara dengan negara yang lainnya. Contoh Indonesia dengan Malaysia itu sama kok. Iklimnya, ya, cuacanya, kemudian kondisi geografisnya itu menunjang sehingga antara flora dan faunanya hampir sama. Geografis mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara, terutama di negara ASEAN. Kita sedang belajar negara-negara ASEAN. Kita bahas satu persatu ya. Coba kita lihat dulu Brunei Darussalam. Brunei Darussalam itu adalah sebuah negara yang berada di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN yang merupakan satu-satunya negara yang paling kaya. Mengapa paling kaya? Ya karena sumber alamnya yang menjadi penunjang ekonominya, menjadi kekuatan ekonominya berasal dari gas alam. Negara yang berikutnya yaitu Filipina. Nah, Filipina adalah negara yang hampir sama dengan Indonesia, yaitu bentuknya kepulauan. Karena di sana terdiri dari beberapa pulau, ada beberapa pulau besar, ada juga pulau kecil, sama seperti di Indonesia ya. Nah, Filipina ini adalah negara kepulauan yang berhasil mengembangkan pertanian sebagai sumber ekonominya. Nah, ya tentunya dari hasil ekspor hasil pertanian, terutama nanas, padi, kelapa, dan gula. Negara ASEAN berikutnya yaitu Kamboja. Di sana mengalir Sungai Mekong, sehingga daerah di sekitarnya menjadi subur. Nah, karena subur lahannya itu, maka ideal sekali untuk dijadikan lahan pertanian, sehingga masyarakat di sana mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Hasil pertanian yang paling utama yaitu padi dan kita lanjut dengan negara berikutnya yaitu Laos. Bukan Laos yang bumbu masak, bukan ya. Baik, Laos adalah negara yang terdapat di kawasan ASEAN yang bertetanggaan dengan Kamboja. Di sana juga mengalir Sungai Mekong, sehingga kondisi geografisnya hampir sama dengan Kamboja. Ya, mata pencahariannya yang menjadi komoditas ekspor utama yaitu hasil pertanian. Kita lanjut ke Malaysia. Malaysia adalah negara yang bertetangga dekat dengan kita, sehingga kondisi geografisnya sangat mirip sekali. Indonesia bagaimana? Ya, kebanyakan petani di sana juga sama. Hanya kalau Malaysia mengembangkan selain pertanian adalah juga pertambangan dan industri. Hasil perdagangan dijual ke pasar internasional, yaitu diekspor. Nah, negara selanjutnya, simak ya, yaitu Myanmar. Myanmar, mata pencaharian utama penduduk di sana adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana, sehingga Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia. Bagaimana dengan Singapura? Nah, Singapura ini negara yang berbeda. Dia tidak mempunyai lahan pertanian, kawasan wilayahnya terbatas, kecil sekali ya, seukuran kota. Tetapi, wah, kalian tahu, Singapura adalah salah satu negara yang maju di antara negara-negara ASEAN lainnya. Kok bisa begitu ya, Nak ya? Ada yang tahu? Nah, mengingat Singapura ini bukan negara agraris, sehingga dia mengembangkan dari bidang yang lain. Dan kebetulan Singapura berada pada jalur yang strategis, jalur pelayaran, sehingga kapal-kapal yang berlayar harus ke Singapura, transit dulu. Makanya Singapura disebut sebagai negara transito. Nah, dari transit situlah negara Singapura mendapatkan penghasilan. Kita lanjut ya, yaitu ke Thailand. Thailand merupakan salah satu negara yang
pertanian dijadikan sebagai tumpuan ekonomi utamanya, sehingga Thailand mendapat julukan sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Kita lanjut ke Vietnam. Vietnam ini adalah salah satu negara anggota ASEAN di mana kondisi ekonominya mulai bangkit setelah dia pulih dari perang Vietnam ya. Nah, negara ini mulai berkembang, kemudian sektor perekonomiannya mulai tumbuh, pariwisata dan turismenya menjadi tumbuh, sehingga perekonomian juga berkembang. Demikian anak-anak. Tapi ada satu negara yang belum kita bahas, yaitu apa? Negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Nah, tugas kalian, silahkan cari informasi yang dapat mendeskripsikan bagaimana kondisi geografis Indonesia, kemudian mata pencaharian penduduk yang utamanya apa, dan tentu pengaruhnya terhadap keadaan ekonomi negara Indonesia. Silahkan cari-cari ya. Baik. Demikian anak-anak untuk pelajaran hari ini. Tadi kita sudah belajar 3 mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, IPA dan IPS. Kalian sudah dapat menentukan ide pokok, kemudian juga sudah mengidentifikasi berbagai jenis perkembangbiakan pada hewan dan tentu juga kondisi geografis negara-negara ASEAN yang berpengaruh terhadap kondisi ekonominya. Nah, baiklah anak-anak, Pak Rahmat berharap kalian terus meningkatkan pengetahuan dan terus menjaga kesehatan di tengah pandemi ini. Kita tidak boleh kalah ya, kita harus tetap bangkit bersemangat. Semoga badai ini cepat berlalu dan kita bisa bersekolah kembali ya. Walaupun sekolahnya di rumah, tapi tetap sehat, tetap semangat, dan terus belajar. Sampai jumpa pada video berikutnya bersama Pak Rahmat yang sangat Afandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.